Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Ya, berarti sudah humble down ya? Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu jauh lebih besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih ingatkah kalian ketika 7 bulan yang lalu viral sebuah pernyataan dari Pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh? Ini tuduhannya tidak main-main teman-teman ya, tidak hanya kepada oknum mu'alaf, melainkan semua mu'alaf itu bodoh. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Kok bukannya mu'alaf berkurang? Tidak. Justru setelah kejadian viral tuduhan dari Pendeta Esra Soru tersebut, banyak sekali para publik figur beragama Kristen yang satu persatu masuk Islam. Misal Dr. Richard Lee, Ruben Onsu, Bobon Santoso, Selin Evangelista, Stephen Wongso, dan masih banyak lagi. Ternyata tuduhan dari Pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh justru menjadi blunder bagi kekristenan sendiri. Kenapa ada banyak orang mualaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Ya teman-teman, dengan sangat entengnya tuduhan itu keluar dari mulut Pendeta Esra Soru. Mana ada mualaf pintar, bodoh-bodoh semua. Nah, tuduhan itu dialamatkan kepada semua mu'alaf teman-teman ya. Tidak hanya 1 atau 2 atau 3 orang mu'alaf, melainkan dituduhkan kepada semua mu'alaf. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa tidak ada satupun murtadin yang pinter, nah itu memang realitanya seperti itu ya. Karena apa? Murtadin yang kalau semula itu beragama Islam itu jelas menyembah Allah. Lalu kenapa dia murtad dan masuk ke agama Kristen misalnya? Sudah barang tentu dia akan berganti menyembah manusia. Notabene yang awalnya menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus, berganti menjadi menyembah manusia. Nah, itulah bukti kalau para murtadin itu, nah seperti yang dituduhkan oleh Pendeta Esra Soru kepada mu'alaf. Dan ketika kita bacakan satu ayat di dalam Yeremia 5 nomor 21, dengarkanlah ini hai bangsa yang TOLOL dan yang tidak mempunyai pikiran, dan seterusnya. Justru ayat ini sangat cocok jika untuk membantah tuduhan daripada Pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh. Ternyata tuduhan itu berbalik kepada dirinya sendiri. Teman-teman, selanjutnya kita akan simak sebuah statement yang mana itu adalah pernyataan dari seorang mu'alaf, Dr. Richard Lee. Faktor apakah yang membuat dia masuk Islam? Teman-teman, apakah penyebab Dr. Richard Lee masuk Islam? Dr. Richard Lee memeluk agama Islam karena ia merasa mendapatkan jawaban dan ketenangan batin setelah mendalami ajaran Islam, khususnya setelah mempelajari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Ayat tersebut menjelaskan tentang ujian dan cobaan yang dialami manusia, dan Dr. Richard merasa temukan makna baru dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Perjalanan spiritual Dr. Richard Lee awalnya tertarik untuk memahami ajaran Islam secara mendalam dan belajar dari Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao. Kekaguman terhadap agama Islam. Semakin mendalami agama Islam, Dr. Richard Lee merasa kagum dengan ajaran agama ini, termasuk nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Ayat yang mempengaruhi Dr. Richard Lee masuk Islam adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Tentang ujian hidup memberikan pemahaman baru bagi Dr. Richard. Ia merasa bahwa ujian hidup bukan untuk dipandang sebagai beban, melainkan sebagai proses yang dapat meningkatkan keimanan. Nah,
tujuan daripada Dr. Richard Lee masuk Islam, Dr. Richard tidak ingin dikenal hanya karena mu'alaf, tetapi ia ingin dikenal karena karya dan prestasinya. Ia juga tidak ingin keputusannya menyakiti orang lain, melainkan untuk memberikan contoh positif. Dr. Richard meminta Ustadz Dery Sulaiman dan Ustadz Felix Xiao untuk merahasiakan keputusannya selama 2 tahun pertama, karena ia khawatir reaksinya dari publik akan negatif dan menyakiti orang lain. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku menganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya, sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Ustaz lagi aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca, dan gara-gara sih ada yang lewat ya, ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya, dan aku baca, dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang, itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi, dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Teman-teman, itulah tadi faktor utama yang membuat Dr. Richard Lee masuk Islam. Tentunya kita doakan untuk Dr. Richard Lee, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam. Demikian teman-teman, tuduhan daripada Pendeta Esra Soru yang menuduh semua mu'alaf itu bodoh ternyata terbantahkan oleh realita yang ada. Justru semakin banyak dari umat Kristen yang masuk Islam. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.